Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang itu dosen pengampu Pak Anton Nasrullah MPD. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah. Apa sih sarana berpikir ilmiah itu? Pertama kita akan membahas tentang pengertian berpikir ilmiah. Nah, apa sih berpikir ilmiah itu? Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal yang bisa diterima oleh akal kita ya. Ya pokoknya logis itu masuk akal aja gitu ya. Yang bisa diterima oleh akal kita. Sedangkan empiris adalah sesuatu yang telah ditelaah atau sesuatu yang sudah diuji kebenarannya. Empiris ini berupa misalnya fakta gitu ya. Nah, selain itu memerlukan akal budi sebagai pertimbangan, mengembangkan dan memutuskan. Berpikir adalah sesuatu atau suatu proses yang kemudian menimbulkan pengetahuan. Jadi kita nih ya berpikir gitu. Jadi dari proses kita berpikir maka akan menemukan suatu pengetahuan gitu. Jadi proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu ya, yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan gitu ya. Maka berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menyatukan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang kesimpulannya yang bersifat umum ditarik ke pertanyaan yang atau khusus ya. Jadi kalau berpikir secara induksi ya atau induktif gitu. Berpikir secara induktif yaitu berpikir yang kesimpulannya bersifat secara umum baru ke khusus. Sedangkan deduksi itu cara berpikir yang kesimpulannya yang bersifat ditarik dari khusus ke umum gitu. Bisa diingat ya. Yang kedua ada sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah ini merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah ini, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik gitu. Jadi perlu sekali sarana berpikir ilmiah ini. Untuk apa? Untuk alat atau sebagai alat yang membantu kita dalam kegiatan ilmiah. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpikir ilmiah. Yang pertama itu ada sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua ada tujuan mempelajari metode ilmiah ini adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaah ilmiah secara baik. Nah, sarana berpikir ilmiah ini pada dasarnya terdapat 4. Yang pertama ada bahasa ilmiah, matematika, statistika, dan logika. Nah, bahasa ilmiah ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kesatu ada bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Maksudnya apa sih bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah ini? Jadi dalam bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah adalah ada 2 bahasa ya, terbagi ke dalam 2 bahasa. Yang pertama ada bahasa alamiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Jadi bahasa alamiah ini bahasa kehidupan dalam kita sehari-hari, bahasa yang sering kita ucapkan gitu, yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Bahasa alamiah ini juga dibagi menjadi 2, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Selanjutnya yang kedua itu ada bahasa buatan. Bahasa buatan ini apa? Bahasa buatan ini adalah
eh, bahasa yang dibuat dalam pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran yang dalam maksud tertentu gitu. Jadi bahasa buatannya adalah bahasa yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan gitu. Bahasa ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bahasa istilah dan yang kedua ada bahasa artifisial atau bahasa simbolik. Nah, selanjutnya yang kedua ada matematika sebagai Yang kedua ada matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi ini untuk menyelesaikan masalah kegiatan ilmiah tentu kita maksudnya untuk menyelesaikan kegiatan berpikir ilmiah ini tentu dengan lebih baik kita perlu sesuatu sarana berpikir. Salah satunya adalah matematika. Jadi dalam kegiatan ilmiah dengan lebih baik itu kita memerlukan sarana berpikir gitu. Salah satunya yaitu matematika. Nah, matematika ini mempunyai sebuah struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan lainnya, serta berpola pikir yang sifatnya deduktif dan konsisten. Maka pentingnya matematika ini tidak terlepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan gitu. Jadi menghubungkan gagasan dengan bahasa matematika justru lebih praktis, lebih sistematis dan lebih efisien. Begitu pentingnya ya. Jadi matematika ini sehingga bahasa matematika ini merupakan bagian dari bahasa yang dipakai dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun pada bidang-bidang lainnya. Yang ketiga itu ada statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika ini merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam pengambilan suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Jadi untuk mengambil suatu keputusan dalam kegiatan ilmiah diperlukan data. Jadi kan dalam proses kegiatan ilmiah tentu kita memerlukan data-data. Nah, disinilah statistika ini berperan untuk membantu kita dalam mengumpulkan data-data ya. Jadi kan statistika itu kan sekumpulan metode atau berupa data-data maksudnya ya, berupa data gitu yang membantu kita dalam proses kegiatan ilmiah. Nah, statistika ini memiliki peran penting ya dalam kegiatan ilmiah. Yang selanjutnya ada langkah-langkah lazim yang dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dirinci. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga ada ramalan, yang keempat ada pengujian kebenaran. Observasi di sini adalah ilmuwan pertama kali melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan serta mempelajari fakta yang berhubungan dengan apa yang nanti sedang dilakukan observasi itu ya gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi hipotesis. Hipotesis ini untuk menerangkan fakta yang diobservasi. Jadi kalau observasi itu tadi kita mencari fakta apa yang kita temui, sedangkan hipotesis ini menerangkan fakta yang kita observasi tadi. Yang selanjutnya ada ramalan. Ramalan ini hipotesis dan teori yang ditemukan akan dikembangkan dalam deduksi. Yang keempat ada pengujian kebenaran. Nah, jadi setelah semua terlaksana yang observasi, hipotesis, ramalan, setelah semuanya sudah terlaksana, maka kita uji nih pengujian kebenarannya apakah benar, apakah kurang tepat gitu ya. Jika teorinya fakta
atau teori ini sudah mengalami pengujian lebih berat gitu ya, dengan menjalankan kebenaran. Maksudnya jika teori ini sudah benar gitu ya, atau fakta, maka teori ini bagus ya. Jadi maka selanjutnya akan ditelaah lagi, diperbaiki lagi gitu. Namun jika bertentangan dengan fakta teori ini, maka ilmuwan tersebut menyusun hipotesis baru yang sesuai dengan fakta gitu. Yang keempat ada logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Jadi ada logika, yang tadi sudah ada matematika, statistika gitu ya. Jadi yang keempat ini ada logika. Logika juga berperan penting dalam sarana berpikir ilmiah. Kenapa? Karena logika kan untuk berpikir sistematis, yang valid, yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Yang pertama itu ada aturan berpikir yang benar untuk berpikir yang baik, yaitu berpikir benar, logis, diaktalis atau diaktis. Contohnya itu ada mencintai kebenaran, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikatakan, membuat distingsi atau pembedaan dan pembagian klasifikasi gitu, yang semestinya. Yang selanjutnya ada mencintai definisi yang tepat. Selanjutnya menghindari segala kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga serta sanggup mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran atau penalaran. Yang kedua itu ada klasifikasi. Klasifikasinya adalah seperti panas atau dingin gitu ya. Jadi hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan gitu ya, seperti ini lebih panas, ini lebih dingin gitu. Jadi mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut ya. Jadi mengemukakan hubungan objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Itu ya. Selanjutnya ada hubungan sarana berpikir ilmiah, logika, matematika, dan statistika. Jadi berpikir ilmiah yang baik itu perlu sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi yang verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa ini merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut ya kepada orang lain. Nah, sedangkan ilmu ini merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah ini diperlukannya bahasa serta logika. Jadi penalaran ilmiah ini tidak lepas dari bahasa, logika, matematika, dan statistika gitu. Dan selanjutnya ada tujuan dan fungsi mempelajari sarana berpikir ilmiah. Pasti ya, kalau misalnya kita berpikir, misalnya sarana berpikir ilmiah ini sudah kita pelajari tadi, sudah kita dengarkan tadi fungsinya apa saja, poin-poinnya apa saja. Nah, pasti memiliki tujuan dong. Pasti ada tujuan dari sarana berpikir ilmiah tadi ya, yaitu tujuannya adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Nah, sedangkan tujuan mempelajarinya, jadi tujuan mempelajari sarana berpikir tadi untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Sedangkan untuk tujuan mempelajari ilmunya ini ya, ilmu yang dimaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari tadi tujuannya ya, sekarang fungsinya nih. Fungsinya sebagai alat bantu, tentunya sebagai alat bantu ya, karena tadi kegiatan ilmiah itu tanpa adanya sarana itu, maka
tidak akan berjalan dengan baik. Maka perlunya atau pentingnya sarana berpikir ilmiah ini untuk membantu kita dalam kegiatan ilmiah ya, sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.